Baik, kuliah akan saya mulai. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau ada apa-apa, chat di Zoom. Misal suara hilang atau nge-lag gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita ada kedatangan teman-teman dari kelasnya Pak Junet. Oke, jadi mungkin nggak tahu untuk berapa pertemuan, mungkin untuk sekarang, kalau Kamis juga lanjut ya mungkin Kamis dilanjut, tapi kita lihat saja lah nanti gimana perkembangannya. Oke, jadi di kelas, ini kita kelas berapa sih? Nggak hafal juga. Kelas 04 ya? 04 sama 02? Oh, kelas 02. Ya, kelas 02. Saya untuk pertemuan sekarang minta ditemani oleh siapa aja nih? Didin Ardians, sorry. Ya, Didin Ardiansyah ada. Coba siang. Didin posisi di mana? Saya di Purwodadi, Jawa Tengah, Pak. Purwodadi. Oh, oke. Ya, Fadel ada? Fadel Rahman. Fadel Rahman belum ada ya. Terus Andrew Tanuwijaya. Halo Pak. Halo. Halo. Andrew posisi di mana? Di Medan Pak. Oh, Medan. Oke. Selanjutnya Kian. Hadir, Pak. Sebentar, belum nongol Kian di kamera saya. Oke. Kian di mana posisinya? Halo, Kian. Halo, Pak. Di mana posisinya? Di Surabaya saya. Oh, Surabaya. Surabaya mana? Di daerah Rungkut saya, Pak. Oh, Rungkut. Ya, ya, ya. Saya saudara aslinya Kenjeran. Belakangnya stadion itu apa? Taman Tambak Sari. Oh iya, Tambak Sari itu, Pak. Ya, saya kalau mudik ke Tambak Sari. Terus Raja. Ada Hadir, Raja? Pak. Di mana ya Pak. Raja nih? Di Bandung, Pak. Oh, Bandung. Itu tangan kanan bolpen apa rokok tadi? Pulpen, Pak. Oh, bolpen, kirain rokok. Raja ngekos apa gimana tuh? Saya ngekos, Pak. Oh, aslinya mana? Saya dari Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Oh, Cuma keluarga udah pindah ke Jakarta semua. oke. Ya, hati-hati ya kalau ngekos ya. Kalau makan gitu-gitu. Ya, oke. Sudah lengkap semua kecuali Fadel. Belum ada ya Fadel ya? Ya, oke. Tadi Fadel saya telepon Pak, katanya habis sholat. Oh ya. Sip, sip. Ya, jadi jangan lupa kalau besok kita ada ujian. Ujian cakupannya di bab berapa nih? Bab 1 sampai 4. Jadi pendahuluan. Ini pendahuluan kalau masih ingat definisi dari fluida, kemudian sifat-sifat gitu lah ya inti-intinya. Kemudian mungkin yang paling perlu jadi highlight adalah viskositas dan surface tension, karena itu yang mungkin akan banyak di-highlight untuk di mekanika fluida. Kemudian statika fluida, ini yang terkait tekanan di satu titik, kemudian distribusi tekanan, kalau masih ingat gitu ya. Nah, mungkin yang di distribusi tekanan itu yang mungkin agak banyak kasusnya, misal di dasar bendungan atau gimana gitu. Kemudian juga statika juga terkait ini ya, terkait apa? Alat ukur tekanan statis gitu. Kemudian ya terkait manometer gitulah. Jadi manometer ini pakai prinsip distribusi tekanan. Intinya tekanan makin ke bawah, kalau di dalam sebuah fluida tekanannya makin gede gitu. Jadi kalau Anda ditanya PA di sini, maka bisa diurutkan saja dari belakang ke
ke PA-nya, jadi PATM ditambah tekanan beda tekanan karena ketinggian sampai ketinggian 3, kemudian dikurangin 2/1 gitu-gitu. Kemudian statika fluida paling itu ya, apalagi yang susah, paling yang susah distribusi tekanan itu sih. Kemudian ini apa nih? Statika fluida contoh soal kalau nggak salah. Oh iya, ini ya, buoyancy gitu-gitu jangan lupa. Prinsipnya Archimedes seperti biasa saja. Jadi gaya buoyancy sama dengan gamma kali volume yang terpindahkan. Kemudian nantinya juga lanjut ke ini, variasi tekanan pada fluida yang bergerak, tapi dianggapnya rigid. Jadi bergerak secara linier maupun secara rotasi gitu. Nah, ini mungkin rumus-rumus nggak perlu dihafalkan. Yang penting kalian tahu harus menggunakan rumus apa pada kasus yang mana gitu. Terutama memahami variabel-variabelnya. Kemudian untuk dinamika fluida, ini tidak jauh-jauh dari persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli yang sudah kita turunkan ada yang sepanjang streamline dan tegak lurus dengan streamline-nya begitu. Dan prinsipnya menggunakan hukum kedua Newton. Kemudian di dinamika fluida Anda sudah mengenal istilah percepatan streamwise dan percepatan normal, arah-arahnya seperti apa. Kemudian rumus yang mungkin kepakai ya nggak jauh-jauh dari Bernoulli. Untuk penurunannya dulu sempat saya turunkan agak detail agar tahu ceritanya dari mana gitu. Kemudian ketika sudah tahu persamaan Bernoulli untuk sepanjang streamline dan persamaan hukum kedua Newton untuk normal streamline, makna fisiknya bisa dijabarkan sebagai head gitu ya. Jadi ada head statik, tekanan dinamik, dan tekanan hidrostatik itu yang elevasinya. Kemudian jangan lupa definisi dari tekanan stagnasi. Kemudian aplikasinya ada di free jets, confined flows, dan membaca flow rate measurement gitu. Jadi prinsipnya sederhana saja sebenarnya. Tapi jangan lupa kalau persamaan Bernoulli ini perlu selalu dituliskan asumsinya, yaitu fluidanya inviscid, jadi tidak ada efek dari viskositas, kemudian incompressible, di mana densitasnya itu konstan dan kemudian alirannya steady gitu. Kemudian kinematika fluida, mungkin feeling saya akan banyak ke bagian ini ya, medan percepatan, acceleration field. Jadi acceleration field ini kalian sudah mengenal adanya material derivatif gitu. Jadi perubahan percepatan, percepatan itu kan perubahan kecepatan terhadap waktu gitu. Nah, kalau diturunkan itu ada tergantung posisi, yaitu kecepatan UVW, kemudian ada juga tergantung pada waktunya juga. Jadi waktu di titik fluida itu ditinjau. Oleh karenanya kita menggunakan material derivatif, di mana D-nya menggunakan D kapital gitu. Tapi pada intinya kalau persamaannya kasusnya steady, jadi yang bagian kecepatan ini, bagian perubahan terhadap waktu bisa sama dengan 0. Jadi prinsipnya jadi seperti percepatan biasa saja, bukan material derivatif. Kemudian aplikasi kinematika fluida yaitu dalam penurunan teorema transport Reynolds. Ini mungkin aplikasinya banyak di bab 5, tapi tidak akan nggak tahu yang buat soal siapa, kita lihat besok malam saja lah. Semoga kinematika nggak terlalu aplikatif untuk yang teorema transport Reynolds, tapi secara filosofi itu menggabungkan antara massa atur dan volume atur. Jadi ya persamaan umumnya seperti yang tadi sudah ditunjukkan. Ini ada sedikit contoh soal. Kemudian kita masuk ke bab analisis volume atur sekarang. Jadi ya walaupun ini nggak termasuk di bahan ujian, tapi kita harus tetap berlanjut agar bisa selesai semua materinya. Ya, jadi mungkin yang pengen belajar bab untuk ujian silahkan aja sekarang. Toh ini juga ada rekamannya gitu. Tapi jangan lupa isi daftar hadir dan jangan lupa untuk belajar juga apa yang dibahas pada pertemuan sekarang gitu. Nah, sekarang yang sudah kita bahas terkait analisa volume atur menggunakan teorema transport Reynolds, kita sudah membahas mengenai konservasi massa. Jadi konservasi massa ini persamaan umumnya dari
teorema Transworld-Reynolds. Ini adalah perubahan sifat ekstensif, di mana menggunakan material derivatif ini ya, dp sistem terhadap dt, itu dikontribusikan oleh yang pertama, perubahan sifat intensif pada volume atur yang kita tinjau. Jadi dou T dikalikan rho dv, di mana yang tidak bosan-bosannya saya ingatkan, yaitu jika B itu merupakan sifat ekstensif, maka untuk menjadikan sifat intensif dikalikan dengan massa dikalikan dengan sifat intensifnya, atau sifat intensif sama dengan sifat ekstensif per satuan massa gitu. Jadi ketika mengetahui massa itu kalau bentuk secara umumnya kan nama saya ya, rho v. Jadi untuk kasusnya infinite small, jadi kita jadikan rho dv gitu. Nah, jadi ini kan kalau melihat secara sederhana, ini perubahan dp dt, B-nya kapital, itu sama dengan perubahan B kecil dikalikan dengan rho dv atau massa. Jadi kan mirip dengan bentuk yang di sini ya. B besar, B kapital sama dengan massa dikalikan B kecilnya. Kemudian ditambahkan satu skema untuk menjembatani si analisis volume atur, yaitu ada yang tembus masuk atau keluar dari sesuatu yang kita tinjau gitu. Jadi menembus ke control surface. Jadi di sini juga mirip. Jadi ada satuannya sama. Di sini tetap ada sifat intensif yang ditinjau. Kemudian nanti dikalikan dengan rho v kali n. Jadi ini tergantung apakah besarnya plus atau negatif, plus atau minus. Kalau plus ini berarti kan outflow. Kalau negatif berarti inflow. Jadi kalau makna fisiknya, misal ini sebuah yang kita tinjau ada di dalam sini gitu ya. Kemudian ini ada aliran masuk. Jadi aliran masuk ini vektornya ke sini. Kemudian permukaan ini vektor normalnya ke sini. Jadi perkalian dot produk antara dua arah yang berbeda ini akan menjadikan minus gitu, Nick. Jadi inflow itu minus. Kemudian kebalikannya ketika outflow, jadi ketika outflow berarti di sini menjadi plus karena arahnya sama gitu. Kemudian dikalikan dengan luas area di mana fluida itu masuk, dan ini diintegralkan terhadap seluruh control surface. Jadi kalau konteksnya ini adalah profil dari kecepatan itu linear, seragam, maaf bukan linear tapi seragam. Jadi seragam seperti ini bisa disederhanakan sebagai rho AV gitu. Jadi rho AV itu sendiri merupakan m dot, itu merupakan laju aliran massa gitu ya. Kemudian kalau m dot ini rho AV untuk yang in dan out, jadi ini untuk in dan out dijadikan sama ya. Jadi m dot in sama dengan m dot out itu penurunan dari yang pertama adalah konservasi massa. Kemudian apalagi tadi? Konservasi massa ya. Ya, dikalikan dengan sifat intensifnya. Jadi kalau ini adalah fluidanya incompressible, maka perubahan densitas bisa diabaikan. Jadinya bisa langsung bukan kekekalan ya. Jadi debit masuk sama dengan debit keluar gitu. Karena debit itu kan sama dengan A kali V gitu. Kemudian perlu dikalikan dengan si sifat intensifnya nanti menjadi satu set persamaan dari konservasi massa. Oke, kemudian beberapa informasi kalau konservasi massa, maka perubahan massa sistem terhadap waktu itu harus sama dengan 0. Jadi yang di kiri ini bisa sama dengan 0 langsung. Kemudian yang di sisi kanan, ruas kanan, di ruas tengah ya, yang sedang saya tunjukkan sekarang, ini biasanya jika aliran steady, maka perubahan volume atur, sifat-sifat terhadap volume atur ini sama dengan 0 langsung begitu. Ya, jadi saya remind kembali jembatan logika dari sini, base sistemnya, karena kita menggunakan base sistemnya adalah massa sistem, maka massa sistem dibagikan dengan massanya sendiri, maka 1 ya. Jadi makanya
Di sini tidak ada notasi apa-apa gitu. Yang awalnya B kecil jadi nggak ada. Kemudian di sini juga jadi nggak ada. Jadi sisanya langsung seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Kemudian kita juga melihat volume atur yang tidak terdeformasi. Dan ini yang kasus paling banyak kita terapkan, tapi kita juga meninjau terkait volume atur yang bergerak gitu. Jadi volume atur yang bergerak aplikasinya ada di turbin gitu ya. Jadi saat turbin dihantam oleh sebuah fluida, maka dia akan berputar, maka itu dianggap sebagai volume atur yang bergerak dan tidak terdeformasi. Tapi untuk sementara belum meninjau dari momentum linearnya. Kemudian untuk yang kasus terakhir adalah volume atur atau kontrol volumenya terdeformasi. Contohnya seperti pada suntikan gitu. Jadi kalau volume aturnya tidak kita deformasi, maka akan kurang bermanfaat gitu. Jadi di sini ada dua informasi yang bermanfaat untuk kekekalan momentum linear. Kekekalan massa. Jadi notasi kecepatan kita ganti dengan kecepatan relatifnya gitu. Jadi kalau volume atur, untuk volume atur yang bergerak, maka kita ganti dengan W, vektor W, di mana W ini sama dengan kecepatan absolut dikurangi dengan kecepatan dari volume aturnya gitu. Jadi kemarin contohnya kita ngomongin engine pesawat ada bahan bakar masuk, kemudian ada emisi yang keluar. Jadi kecepatan dari fluida itu sendiri masih kecepatan absolut, tapi kemudian ketika ditambahkan dengan kecepatan dari pesawat itu bergerak menjadi kecepatan relatifnya gitu. Dan ini ada dua kasus untuk definisi dari kecepatan, itu ada yang plus VCV dan ada juga yang plus VCS gitu. Jadi yang CVCS itu kecepatan yang dilihat oleh observer, kemudian W ini adalah relative velocity dan V di ruas kiri adalah kecepatan absolut gitu. Nah, untuk aplikasi di persamaan konservasi momentum, kemarin kita sudah membahas terkait linear momentum gitu. Ya, jadi linear momentum base sistemnya kita gantikan dengan massa dikalikan dengan kecepatan atau M kali V begitu. Di mana massa itu adalah rho dV atau nama saya rho v ya. Kemudian DDT-nya rho v dikalikan dengan kecepatan. Jadi masuk ke sini itu setara dengan besar gaya-gaya yang bekerja pada benda itu gitu. Kemudian ketika kita jabarkan, maka di sini menjadi V kapital dikalikan dengan rho dV. Kemudian di sini kita input-inputkan ke si teorema transport Reynolds yang di kanannya tadi. Gitu ya. Jadi kalau yang di sini ini adalah V dikalikan dengan massa gitu. Jadi di sini kan B kecil, jadi B kecilnya menghilangkan, jadi sisa kecepatan saja dan sama halnya dengan yang di sini gitu. Kemudian contoh aplikasinya seperti pada ini. Jadi kita sudah punya sekarang tools itu ada dua. Yang pertama tools untuk konservasi massa. Yang kedua itu tools untuk persamaan momentum linear gitu. Jadi untuk persamaan hukum kedua Newton. Nah, sekarang kita akan membahas terkait persamaan moment of momentum atau momentum angular. Jadi karena kenapa momentum angular ini penting? Karena kalau kita punya turbin ya, misal kita punya turbin seperti ini, kemudian kita bicara sudu-sudunya di sekeliling dari porosnya begitu, di sini porosnya. Nah, di sini kan ada jarak, di sini ada jarak vektornya. Kemudian kalau di sini ada gaya F menghantam, berarti yang dirasakan di dalam sini itu berapa besarnya? Itu terkait berarti adalah torsi gitu. Jadi torsi ini akan penting untuk di persamaan momentum angular. Jadi sudah kita preview bahwa torsi ini akan merupakan perkalian dari jarak dengan gayanya begitu. Nah, di sini akan ada macam-macam karena ada yang kalau torsinya positif maknanya apa, kalau negatif maknanya apa. Jadi kalau kita punya turbo machinery itu, kita punya turbo machinery yang
pompa, kompresor. Jadi pompa kompresor ini kan memberikan energi kepada fluida. Sedangkan kalau turbin, baik itu turbin uap, kemudian turbin uap, turbin gas, turbin air, turbin angin, itu kan dia mengekstrak energi menggunakan si hantaman dari fluida kerjanya, begitu. Jadi prinsip sederhananya moment of momentum atau momentum angular itu ada di sini, gitu. Jadi oke, maaf, sebelum lanjut ke momentum angular, kita ada sedikit yang perlu saya review kembali terkait momentum linier. Jadi kalau di buku itu ada sekitar 9 informasi penting yang perlu dipertimbangkan. Jadi pada momentum linier itu bisa disederhanakan ketika aliran seragam bisa dianggap satu dimensi. Jadi maksudnya aliran seragam itu yang seperti ini ya. Jadi profil kecepatannya seragam. Jadi untuk mengintegralkan terhadap control surface ini tidak terlalu susah. Tapi kalau ternyata profilnya beragam seperti ini, maka kita harus menentukan kecepatan rata-ratanya, begitu. Kecepatan rata-rata dari sini agar bisa kita setarakan dengan kecepatan yang seragam, gitu. Terus yang kedua, momentum linier ini sangat tergantung arah. Jadi kalau arahnya kita punya 3 koordinat kartesian, X, Y, dan Z, gitu. Kalau geraknya di salah satu resultannya, maka kita harus mempertimbangkan momentum linear itu terhadap sigma fx dan sigma fy-nya. Atau kalau ternyata 3 dimensi, maka perlu timbangkan sigma fz-nya. Dan besaran masing-masing gaya itu tergantung kartesian yang kita tinjau gitu. Jadi kalau kita ke sini adalah x positif, ke atas ini adalah y negatif, dan ke bawah ini adalah z. Y-nya positif juga lah, z-nya positif. Jadi kalau kita menuliskan fx ke arah kanan, berarti besarnya positif. Tapi kalau ternyata dari hasil perhitungan menghasilkan nilainya minus, berarti arahnya akan ke kiri gitu. Jadi kemarin sudah kita bahas juga. Nah, kemudian untuk nilai notasi dari ini ya, vektor kecepatan dikalikan dengan vektor arah normal, itu sudah diterangkan tadi. Plus minusnya, plus untuk outflow, minus untuk inflow. Kemudian untuk non-deforming, langsung saja kita langsung menganggap dia adalah steady, jadi dot-nya bisa sama dengan 0. Kemudian untuk momentum linier, ada gaya dari tekanan di tiap penampang. Gitu. Jadi kalau kemarin kita punya elbow seperti ini, ada kecepatan fluida masuk, keluar. Nah, di masing-masing sisi ini ada tekanan yang bekerja di tiap bagiannya gitu. Jadi kalau ini 1, 2, jadi di sini ada P1, di sini ada P2, di mana kemarin kita kan P1 sama dengan P atmosfer ditambahkan sebuah P1 gauge gitu. Sedangkan di P2 ini sama dengan P ATM, maka ini bisa kita hilangkan P ATM-nya. Jadi yang gaya-gaya yang bekerja tinggal dari sini saja begitu. Gitu. Kemudian jika tidak ada informasi tekanan maka dianggap PATM. Jadi kalau di semua sisi nggak ada informasinya, seperti contoh yang di buku itu, yang kayak gini, jadi keluar masuknya ini adalah sama-sama PATM gitu. Ini kalau yang contoh yang di buku. Kemudian gaya-gaya yang bekerja itu notasinya plus minus mengikuti koordinat seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian hanya gaya eksternal yang bekerja pada volume atur. Gitu. Jika hanya fluida yang termasuk, maka gaya reaksi fluida versus permukaan harus dicantumkan. Gitu. Jadi gaya-gaya yang bekerja itu harus yang ada di eksternalnya saja, tidak yang ada di dalamnya dari volume atur yang kita tinjau. Gitu. Kemudian jika ini hanya fluida saja ya. Kemudian jika fluida permukaan itu terbasahi, jadi misal ini fluidanya, kemudian permukaan yang kita tinjau ada di dalam sini, maka gaya-gaya reaksinya tidak perlu dicantumkan, begitu, karena termasuk gaya internal, seperti itu. Jadi tergantung Anda mau men-set kontrol volumenya seperti apa, itu ada strateginya. Jadi jika untuk mengetahui gaya-gaya yang menahan atau anchoring force, maka
kita perlu menggunakan secara overall aja. Tapi jika yang dibutuhkan adalah gaya-gaya yang digeser-geser begitu, maka kita perlu meninjau dari fluidanya saja. Gitu. Itu dari momentum linier. Nah, untuk selanjutnya momentum linier untuk volume atur yang bergerak gitu. Jadi untuk sistem yang bergerak yang non deforming ini ada ya, ini ketika kita punya sebuah vane gitu, kemudian di sini terpasang roda, ketika ini nabrak dengan kecepatan tertentu, maka si vane-nya akan ikut bergerak begitu. Jadi ini mirip dengan kasus yang konservasi massa sebelumnya. Mungkin untuk detail rumusnya tidak diturunkan sekarang, tapi prinsipnya sama. Jadi kita menggunakan persamaan dari teorema transport Reynolds untuk sistem. Kemudian kita, ini kan kalau dB sistem terhadap dt ya, itu adalah massa dikalikan kecepatan, makanya massanya adalah rho dv, diintegralkan terhadap seluruh sistem yang kita tinjau, itu sama dengan perubahan terhadap waktu untuk massa dikalikan, massa juga dikalikan dengan kecepatan untuk volume atur ditambahkan dengan semua yang masuk atau keluar dari control surface gitu. Jadi di sini dikalikan dengan kecepatan relatifnya untuk dinotasi bagian dalamnya, karena yang di sisi kiri ini kan kecepatan dari fluidanya, sedangkan yang di sisi kanan ini merupakan kecepatan relatif dari keseluruhannya. Maka ini sama dengan jumlah gaya-gaya F dalam volume atur gitu. Jadi ini persamaan secara umum di mana kalau di buku sudah dituliskan bahwa kecepatan absolut itu merupakan kecepatan relatif ditambahkan dengan kecepatan dari volume aturnya gitu. Jadi ini bisa kita ubah ke sini, kecepatan ini, kemudian ini bisa kita ubah ke sini, dan yang di sini bisa kita ubah juga ke sini gitu. Kemudian untuk mempermudah, ini langsung saja untuk steady flow ini sama dengan 0, kemudian yang notasi di sini, ini akan sama dengan control surface untuk dari unsur W saja, dikalikan dot product dengan luas area ditambahkan dengan kecepatan dari volume aturnya gitu. Jadi kecepatan dari volume aturnya diintegralkan untuk seluruh control surface dikalikan dot W dikalikan dot product begitu. Nah, ini untuk instantaneous flow. Jadi untuk yang instan, berarti ini bisa dianggap sama dengan 0 karena merefer terhadap ini ada yang berisik sih. Saya mute dulu ya. Ya. Jadi ini akan menyisakan untuk seluruh control surface kecepatan relatif dikalikan dengan densitas dikali kecepatan kali luas area. Ini sama dengan F dalam volume atur begitu. Jadi ini persamaan 5.29 kalau ada di buku. Sedangkan yang di atas ini merupakan variasi dari persamaan 5.23, 5.24 dan 5.25 gitu. Jadi sisa persamaannya 529 ya. 52. Oh ya, oke, sisanya nggak perlu dituliskan. Jadi 529
Ini besarannya seperti ini, langsung seperti ini aja. Jadi ini berlaku untuk inersial, jadi ada percepatan, kemudian bergerak, tidak volumaturnya non-deforming, maka besarnya akan seperti ini. Gitu. Jadi kita melihat contoh 5.17 untuk momentum linear yang bergerak. Gitu. Jadi ini sebuah vane atau sebuah penampang gitu ya, yang diberikan roda-roda di bawahnya, dia bisa bergerak dengan kecepatan V0 ketika keluaran dari nozzle V1 dan dibelokkan sebanyak 45 derajat oleh vane-nya. Nah, ini jika kecepatan keluar dari nozzle 100 feet per second dan kecepatan dari vane-nya bergerak itu 20 feet per second, maka tentukan besar dan arah dari gaya yang bekerja R by the stream of water on the vane surface begitu. Jadi gaya-gaya yang bekerja. Jadi kita gambarkan volume aturnya, kita berikan garis seperti ini, dan kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Gitu. Jadi gaya-gaya yang bekerja ada berat dari air, kemudian ada gaya yang melawannya. Kemudian kalau secara normal sebenarnya ini ada gaya-gaya normal juga, tekanan dari sekitarnya, tapi karena ini adalah atmosfer semua, maka bisa langsung sama dengan 0 saja. Gitu. Nah, ini kecepatan dari volume atur itu merupakan kecepatan dari vane-nya, yaitu V0-nya. Jadi kan kontrol volumenya bergerak, kecepatannya VCV begitu. Nah, dari situ kita menggunakan persamaan sebelumnya bahwa kita sudah ada persamaan ini ya, persamaan 5.29, ini sama dengan gaya-gaya yang bekerja, yaitu minus Rx untuk yang pada arah X, yaitu Vx, sedangkan untuk yang arah arah Z ya, kalau di sini itu arah Z. Ya, jadi horizontal X, vertikalnya Z. Nah, jadi untuk arah Z-nya, selain dari gaya yang bekerja, yang melawan, kemudian ada juga gaya beratnya dari airnya itu. Jadi di sini tinggal kita kali-kalikan saja. Jadi rho W ini bisa, ini setara dengan rho VA lah, kalau kalian masih ingat-ingat persamaan dari M dot gitu. Jadi M dot sama dengan rho AV, atau terserah ini vektor kecepatannya berapa. Jadi bisa disederhanakan dalam bentuk begini, M dot 1, ini minus, jangan lupa minus karena dia inward. Kemudian yang di M dot 2 plus karena dia outward atau outflow. Kemudian besar kecepatan W1 dan W2 cos 45 ini bisa kita cari setelah ini gitu. Tapi paling tidak untuk menurunkan sampai sini sudah poin plus gitu. Kemudian untuk unsur sumbu Z, kita hanya ada di sisi 2 saja, di sisi outward saja, tidak ada di sisi inward, dengan arahnya, oh ya ini arah atas juga berpengaruh ya. Ini W2 cos 45 besarnya plus, W1 besarnya plus, karena ini arahnya positif ke arah kanan. Jadi kalau ke arah kanan ini kan positif ya. Ke arah kanan ini positif, positif, terus kalau ke arah atas juga positif. Nah, oke. Kemudian persamaan Bernoulli kita bisa dapatkan W1 itu sama dengan W2 jika kita meninjaunya satu streamline gitu. Jadi kita tinjaunya satu streamline, dan untuk kecepatan relatif di sisi 1 itu merupakan V1 atau kecepatan dari fluida itu yang masuk dikurangi dengan kecepatan dari vane-nya. Gitu. Jadi kecepatan relatif yang masuk di sini itu agak lebih lambat daripada V1 yang absolutnya 100 feet per second gitu. Jadi di sini 100, kemudian ini kan punya kecepatan juga ya. Di sini adalah berapa tadi? 20. Jadi kecepatan yang dirasakan oleh volume atur untuk inward yang masuk itu sebesar 80 feet per second. Begitu. Jadi ini adalah kecepatan W1, dan ketika pakai Bernoulli
Ini sama dengan kecepatan di sisi 2. Kemudian water density constant besarnya sekian, maka kita bisa hitung M.1 sama dengan M.2. Rho 1 W1 A1 sama dengan Rho 2 W2 A2. Jadi tinggal kita substitusikan ke masing-masingnya, kita sudah bisa dapatkan untuk yang sumbu X dan sumbu Z, maka kita dapatkan Rx besarnya sekian, Rz besarnya sekian, kemudian kita resultankan di akar, penjumlahan kuadratnya di akar, dan dapat ya magnitude-nya. Ini dapat magnitude, kemudian untuk arahnya tinggal di tangan saja, maka kita dapatkan kita mendapatkan direction-nya. Gitu. Oke, itu dari moving control volume untuk momentum linear. Jadi sebelum kita take 5, di sini ada beberapa catatan, nanti akan saya tuliskan di buku di catatan saya. Jadi dari contoh di atas, maka fluida yang bergerak itu bisa ada 3 opsi. Pertama, berubah arah, kemudian menjadi cepat atau menjadi lebih lambat. Ini tergantung pada penampang. Jadi kita kan sudah belajar konservasi massa juga ya, yang di soal-soal sebelumnya, dan juga memiliki velocity profile change ini kalau ada hambatan-hambatan di sisi dari inflow ke outflow-nya. Jadi ada beberapa contoh. Kemudian ini bisa dikerjakan untuk beberapa, bisa salah satu saja atau semuanya atau tidak sama sekali. Jadi ya udah, just pleng aja kalau tidak ada yang neko-nekonya gitu. Kemudian beberapa jenis force itu ada gaya tekanan, jadi tekanan yang masuk ke fluidanya volume atur. Kemudian ada friksi. Ketika kita meninjau friksi, maka harus ada friksi, dan ketika nanti ada berat. Gitu. Jadi friksi ini kalau fluidanya adalah viscous, tapi kalau fluidanya tidak viscous atau inviscid gitu, maka ini bisa kita abaikan dulu untuk friksi. Ya, itu terkait momentum linear. Jadi sebelum kita masuk ke moment of momentum, kita akan istirahat dulu 5 menit. Silahkan stretching atau ke toilet dulu. Ya. Gimana? Yang kameranya nyala bisa ngikutin? Raja bisa ngikutin? Lumayan susah juga ya, Pak. Kenapa? Lumayan susah juga, Pak. Nggak terlalu susah lah. Ini Equation sih, Pak, banyak, Pak. namanya? Equation-nya banyak, jadi harus bingung gitu kapan pakai ininya. Jadi harus sering latihan sih. Ya. Ya mirip kayak termo lah. Jadi ada berapa persamaan, terus ada variabel yang ingin kita ketahui, ada berapa persamaan. Ya udah, kalau jumlahnya pas gitu, jumlah persamaan sama variabel yang nggak diketahui sama, bisa dapat semua. Gitu. Jadi kuncinya kita harus tahu banyak persamaan untuk mengetahui variabel-variabel yang kita ketahui. Tuh. Cuman untuk yang momentum linear, yang agak tricky memang plus minusnya sih. Jadi plus minus yang di sini, kemudian plus minus yang ada di sini juga. Gitu. Ya. Mau nanya, Pak? Oh, silakan. Kalau ujian besok tuh tabel yang bisa dipakai tuh tabel apa aja, Pak? Di MacFlu ya? Iya, Pak. MacFlu DAS, tabel yang bisa dipakai, sementara sifat-sifat fluida dulu sih. Aduh. Sifat-sifat fluida aja. Jadi tabel B1 sampai B4 kalau nggak salah. Ya kayak gini-ginian lah. B1, B2, B3, B4, C ini yang untuk US,
Nah, ini kalau yang udah appendix D ini lebih ke arah nanti kuliah McFlu sih, kuliah McFlu semester depan. Ini udah mainnya compressible flow semua nanti. Ini sih Pak, ingin Yo. bertanya. Silakan. Oh, boleh ini nggak Pak bahas PR yang tutorial McFlu kemarin Pak, nomor 3 saya ingin meyakinkan gitu maksudnya kayak Waduh, ada PR. saya tidak mengakses PR-nya ya. Coba Benre bisa share screen nggak? Tunggu Pak. Si PR nomor 3 tuh. Sekalian jawabannya Benre lah. Waduh, jawabannya saya scan dulu Pak bersama. Sebenarnya kalau apa? Saya bingung gitu Pak kemarin ini. Pokoknya intinya gini Pak, ada manometer U, terus manometer U tersebut tuh diputar pada suatu sumbu gitu Pak. Nah, itu berapa besar kecepatan sudutnya kalau misalnya diketahuin volume air yang tumpah dari manometer tersebut berapa gitu Pak. Tunggu ya, saya butuh. Tapi maaf Pak, kalau misalnya ini mengganggu kelas, maksudnya kayak saya minta persetujuan yang lain dulu buat membahas soal yang ini, takutnya yang lain pengen ngelanjutin. Atau mungkin dari bapaknya. Kalau saya prefer jangan di sini deh dibahasnya. Oh baik Pak. Mohon maaf Pak. Ya, nanti yang ada nggak ditanya, ada yang nggak jelas, tanya Japri MS Teams saja ya. Baik Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Lumayan banyak nih soalnya bahasannya bab 5 nih. Tuh, ya momentum linear sudah bisa kita akhiri. Sekarang momentum angular. Jadi momentum angular itu kalau di buku Munson, itu babnya 5.2.3, yaitu moment of momentum. Jadi momentum terus di momen. Jadi kan ada dikalikan dengan R ya, dikalikan dengan jaraknya gitu. Jadi aplikasinya itu adalah gaya yang bekerja relatif terhadap suatu sumbu. Gitu. Jadi moment of momentum atau momentum angular. Gitu. Jadi ini kaitannya tidak akan jauh-jauh dari apa yang namanya torsi. Oke. Kemudian dengan tahu torsi maka kita bisa mendapatkan Jadi torsi itu opsinya antara diketahui atau kita cari. Dan momentum itu kalau kita sudah tahu besar F dan kita tahu besar dari jarak, maka kita bisa tahu nilai dari torsi kalau mau saling dibalik. Jadi seperti yang pada persamaan teorema transport Reynolds untuk DDT pada sebuah partikel. Jadi ini saya tulisnya pada partikel dulu. Untuk massa kali kecepatan ya, momentum ya. Jadi kecepatan dikalikan dengan massa. Jadi massa dari sebuah infinite small fluida itu rho dV delta ya, pakai delta V itu sama dengan gaya-gaya yang bekerja delta V pada partikel tersebut. Kita startnya dari situ. Nah, dengan memasukkan vektor posisi, maka kita tinggal sebenarnya mengalihkan. Dikalikan dengan jaraknya. Kalikannya dengan cross product, karena ini sama-sama vektor ya. Jadi gini, kita geser, kemudian kita kalikan dengan cross product-nya. Gitu. Jadi ini balik lagi ke sini. Nah, ini jadi saya tambahkan dan ada
Ya, gini aja lah. Oke, pada partikel. Jadi kita tinjaunya sebuah partikel. Kemudian yang bentuk di ruas kiri ini bisa kita pindahkan menjadi ddt, R-nya pindah ke dalam, dikalikan V rho kalikan dengan delta V-nya. Jadi poin utamanya adalah R ini pindah ke dalam dari diferensial material derivatifnya. Ini ceritanya dari mana? Ceritanya dari ini sendiri itu sama dengan, jadi kan ini vektor ya, ada vektor penurunannya terhadap V-nya itu sendiri dan terhadap R-nya sendiri, sorry. Kemudian ditambahkan dengan R di cross untuk D V rho delta V per dt gitu. Nah, jadi kalau Anda melihat di sini kan ada notasi ini ya. Ini yang sama dengan yang ada di sebelumnya. Jadi ini tuh sama kayak yang di sini, tapi gimana ceritanya kok bisa kita geser ke dalam si R-nya. Jadi si dr dt itu ini kan sama dengan dr dt itu sama dengan V, di mana perkalian dari vektor yang sama, V kali V itu sama dengan 0. Jadi ruas yang di sini itu sama dengan 0, maka yang kanan ini sama dengan yang kiri. Jadi kita bisa tuliskan seperti yang di atas itu. Nah, oleh karenanya bentuk umum yang menjadi perhatian kita adalah ddt R dikalikan dengan di perkalian vektor dengan massa kali kecepatan, V dikalikan dengan rho delta V, sama dengan perkalian juga antara jarak dikalikan dengan gaya-gaya yang bekerja pada partikel. Gitu. Jadi ini adalah persamaan 5.35. Di sini ini adalah persamaan yang valid untuk semua partikel. Jadi ini tinjauannya kita masih infinite small dulu. Nah, ketika kita ingin untuk satu tinjauan fluida yang sangat besar, maka perlu kita integral untuk seluruh sistem. Jadi sistem itu adalah kumpulan dari partikel, maka perlu kita integralkan untuk sistem, kemudian d dt R cross V dikalikan dengan kecepatan kali massa, massanya dalam bentuk rho V, rho delta V. Tapi ini karena sudah bukan infinite small, jadi karena ini sudah bagian dari sistem yang besar, kita ganti notasinya dari delta ke D kecil. Gitu. Dan di sini yang di ruas kanan menjadi penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja dengan jarak R. Begitu. Jadi ini adalah ini, dan D dt-nya bisa kita pindah ke sisi kiri. Gitu. Jadi kita pindahkan D dt ke sini. Gitu. Jadi yang di sini kita hapus, karena kan nggak ada bedanya ya. Di sini terus kita geser ke kiri. Nah, ini makna fisiknya adalah laju perubahan momentum untuk sistem itu sama dengan jumlah torsi. Ini langsung saya tuliskan torsi karena R kali R cross F, torsi eksternal pada sistem. Jadi perubahan momentum secara angular itu setara dengan gaya-gaya yang bekerja dikroskan dengan jaraknya, gitu. Jadi kalau kita berbicara kenapa harus berupa vektor, sini kan ada koordinat kartesian 3 dimensi. Jadi ini misal sumbu X, Y, dan Z, ini sumbunya seharusnya sudah saya samakan dengan yang di buku. Jadi vektor posisinya itu ada di jarak R di sini. Ini adalah jarak R, kemudian dia besarnya adalah F ke sana. Nah,
Jadi kalau sudah seperti ini bisa kita gunakan aturan tangan kanan. Jadi torsi itu akan seperti ini ya. Jadi ini adalah R-nya, kemudian di sini adalah F, maka torsi positifnya itu akan ke arah atas. Gitu. Jadi perkalian cross-nya itu akan menghasilkan torsi di sini. Di mana torsi itu sama dengan R cross F gitu. Nah, jadi posisi R ini harus sama-sama di kiri ya untuk cross-nya. Untuk yang bersamaan di atas-atas ini. Karena kalau beda posisi, R-nya ada yang satunya di kanan, nggak bisa segampang itu. Jadi harus di inverse matrix gitu-gitulah. Nanti kalau kita sudah ngomongin matrix. Jadi kemudian untuk sistem yang sama dengan volume atur, jadi jika sistem itu ternyata sama dengan volume atur yang kita tinjau, maka ruas kanan, sorry ini saya pindah ke sini aja. Ini maka penjumlahan dari torsi untuk sistem ini bisa menjadi penjumlahan torsi untuk volume atur gitu. Jadi menggunakan teorema transport Reynolds, sebentar, ini saya pindah ke bawah biar nggak terlalu atas. Reynolds. Ya. Jadi yang di ruas kiri tadi ya, DDT, material derivatif, untuk seluruh sistem, di mana yang kita tinjau adalah R di-crosskan dengan kecepatan, untuk massa, rho V, tapi rho dV karena kita infinite small. Kemudian ini sama dengan dou T untuk volume atur, di mana kita tambahkan cross R ya, di-crosskan vektor kecepatannya, R cross V, rho dV, atau massa, lagi-lagi massa, ditambahkan dengan penjumlahan untuk semua surface, control surface, untuk ini juga kecepatan kita crosskan, dikalikan dengan rho AV-nya. Jadi dikalikan dengan rho, dikalikan kecepatan, di dot product dengan arah dari permukaan itu, dan dikali permukaan luas. Dan ini sama dengan total dari torsi yang bekerja pada cakupan volume atur. Jadi ini adalah persamaan, ya, ini persamaan umum dari 5.42. Nah, ini langsung bisa kita simplifikasikan, di mana untuk non-deforming dan steady, ini langsung saja sama dengan 0, kemudian simplifikasi yang lain, itu tadi ya, steady, kemudian gaya hanya pada komponen relatif terhadap sumbu rotasi. Jadi kita nggak perlu meninjau semua gaya. Kalau gayanya satu sumbu dengan sumbu rotasinya berarti nggak usah kita tinjau. Kemudian ini untuk mempermudah juga adalah profil kecepatan itu harus linear agar kita bisa dengan mudah memasukkan m dot sama dengan rho AV gitu. Nggak perlu diintegralkan control surface atau kita cari kecepatan rata-ratanya. Jadi contohnya adalah pada kasus ini saya tulisnya sebagai 5.2.4. Jadi subbab selanjutnya ini adalah aplikasi pada rotating water sprinkler. Ya, rotating water sprinkler. Ini kenapa kita simplifikasi dari rotating water sprinkler? Sebenarnya ini tuh bisa banyak aplikasinya nanti ke arah turbo machinery.
Tapi di sini akan kita pelajari prinsip-prinsip dari water sprinkler. Jadi water sprinkler di sini akan saya tambahkan gambar yang ada di buku, begitu. Tambah gambar. Just. Sebentar. Ya. Ya. Jadi di sini kita punya gambar water sprinkler di mana ini prinsipnya punya berbagai unsur informasi gitu. Jadi kita menggunakan sumbunya. Di sini sumbunya adalah sumbu derajat polar, sumbu koordinat polar gitu. Kita ada kalau koordinat polar gimana bacanya. Jadi sebenarnya sama, punya 3 sumbu seperti kartesian, cuman bedanya kita ngomongin jarak dari pusat itu adalah R, terus ini punya besar A-nya adalah theta, dan tingginya nanti itu adalah pada sumbu Z gitu. Jadi kalau R-nya sekian, theta sekian dengan besarnya Z, maka posisi dari yang kita tinjau adalah ada di sini gitu. Nah, di sini punya beberapa unsur. Jadi water sprinkler ini punya flow in, pertama flow in, jadi yang fluida masuk, kemudian flow out dari 2 bukaan. Jadi dari sini kan udah bisa ketahuan ya, kalau secara alamiah saja, secara natural, secara logika. Jadi kalau ada air keluar dari sini dan keluar dari sini, berarti kan akan saling mendorong tuh. Jadi keluar, keluar ya. Jadi dia akan berputar searah ini, searah omega. Dan ini kita nggak tahu nih, kita torsinya apakah torsinya sama dengan arah putaran atau berlawanan. Kita asumsikan dulu torsinya ini searah dengan arah putarannya. Sorry, layar saya tiba-tiba gelap. Ya. Kemudian di sini kita punya 2 section. Section 1 ini adalah saat flow itu masuk, dan section 2 itu adalah posisinya air itu keluar. Nah, kalau kita lihat tampak atas, jadi ini putarannya ke arah sini, torsinya juga ke arah sini, torsi di poros. Kemudian kita punya informasi W. Jadi W ini adalah kecepatan relatif. Sedangkan kecepatan absolutnya itu adalah V2. Kecepatan absolut si fluida itu keluar. Dan kecepatan dari sprinkler ini bergerak itu adalah U2. Jadi U2 ini adalah besar dari kecepatan sprinkler. Besarnya adalah R2 dikalikan omega. Jadi kan omega ini ya, omega kali R, itu besarnya adalah U2. Jadi akan saya tulis di bawahnya sini, di mana V itu adalah kecepatan absolut, atau ini adalah kecepatan fluida relatif terhadap control surface. Jadi control surface-nya kan diem, kemudian fluidanya keluar. Jadi itu kecepatan absolut. Kemudian untuk W itu adalah kecepatan relatif. Jadi kecepatan relatif ini adalah kecepatan flow yang keluar, flow keluar dari nozzle, dilihat dari nozzle-nya itu sendiri. Jadi bukan dilihat dari control surface. Sedangkan U itu adalah kecepatan nozzle bergerak. Gitu. Jadi sekali lagi U itu adalah kecepatan si nozzle-nya. Jadi kalau nozzle-nya bergerak kan pindah posisi ke sini gitu ya. Nah, ini kan pindah posisi ke sini gitu. Nah, ini kecepatan dari titik A ke titik B untuk dx dt itu sama dengan si V-nya itu, si U-nya itu. Gitu. Biasaan. Ya, itu dulu. Jadi kita punya 3 unsur kecepatan yang ada di sprinkler. Nah, ini bisa kita tuliskan untuk notasi yang ada di sini. Jadi kita fokusnya untuk
yang ada di ruas kanan dulu ini ya. Untuk control surface, R cross V dikalikan dengan M dot rho AV. Jadi di sini kita tuliskan ulang. Untuk seluruh control surface, perkalian cross untuk jarak dikalikan dengan kecepatan. Rho V NdA, ini masih absolut semua dari fluidanya. Jadi tidak bosan-bosan dituliskan kalau di sini plus untuk outflow dan di sini minus untuk inflow. Jadi sudah tahu kita kalau keluar dari nozzle itu adalah plus ya. Jadi langsung ketahuan plus. Kemudian R cross V ini notasi mengikuti aturan tangan kanan. Jadi tadi yang aturan tangan kanan yang sudah saya tunjukkan kayak gini ya. Yang gini. Jadi kalau arah ke R-nya ke luar sini, arahnya ke sini, kemudian kecepatannya ke sana, maka torsi positif itu ke atas. Sedangkan kebalikannya. Nah, di sini kalau kita lihat berarti kan misal kita lihat dari sini lah. Ini R-nya ke arah sini, R-nya ke sini ya, jari tengah. Kemudian sebentar, biar nggak salah coba saya bandingkan. Sorry, R-nya itu telunjuk, kemudian V-nya itu adalah jari tengahnya. Jadi jari tengahnya ini ternyata berlawanan, di mana ini kan telunjuk saya nih, kemudian jari tengah saya ke sini gitu. Nah, berarti kan harusnya pergerakannya ke sisi satunya ya. Jadi akan dibalik, torsinya akan negatif gitu. Tapi ini bisa juga langsung dituliskan seperti ini biar nggak terlalu susah membayangkan. Jika kecepatan absolut dengan kecepatan nozzle itu searah, maka ini besarnya positif plus. Tapi jika kecepatan dari absolut fluida terhadap nozzle itu berlawanan arahnya, berlawanan arah, maka di sini negatif. Sehingga yang di kanan ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Ini sama dengan minus. Jadi ini minus karena V sama U-nya berlawanan ya. Jadi V dan U di sini berlawanan. Ini kalau saya zoom lagi, unsur V ini adalah V theta 2. Jadi theta itu searah tangensial terhadap sumbu yang kita tinjau gitu. Jadi di sini bisa kita tuliskan minus R2 dikalikan V theta 2 ditambah M dot gitu. Oke, jadi ini adalah persamaan 5.42 untuk sampai tahap sini. Jadi ini plus karena outflow dua-duanya, kemudian di sini minus karena berlawanan arah U dan V-nya gitu. Jadi di sini ini akan sama dengan, saya tulis di bawahnya dulu. Ini berarti minus R2 V theta 2 dikalikan dengan plus M dot itu sama dengan torsi shaft-nya dari yang kita tinjau, T shaft-nya. Nah, ini karena kita tidak tahu, bisa kita anggap positif dulu, tetapi di sini kan udah ketahuan nih, ini positif tapi di sini negatif, maka torsi itu akan menjadi negatif, berarti arahnya berlawanan dari omega, berlawanan dari arah kecepatan yang kita tinjau gitu. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, itu pertama kita meninjau dari ini dulu ya, dari yang ruas kanannya. Kemudian tinjauan kedua dari bentuk torsinya, torque form atau bentuk torsi. Ini penjumlahan dari cross untuk semua gaya-gaya dikalikan dengan jarak pada kontrol volume. Ini untuk aksial, itu besarnya sama dengan torsi dari poros. Ini masih kita plus
karena asumsi sesuai arah omega gitu. Nah, dari dua informasi yang ada, jadi dari ruas kanan ini, dari sini, dan dari ini, kita bisa mendapatkan shaft power. T shaft itu seperti ini ya. Jadi ini manfaatnya apa? Kita kan pengen tahu shaft power. Berarti shaft power itu sama dengan, kalau tahu daya kan sama dengan torsi kali omega ya, yang kalau pelajaran fisika SMA gitu. Di mana daya ini kita menjadikan W dot shaft saja, itu sama dengan torsi poros, sorry, saya tulis shaft aja lah. Torsi shaft dikalikan dengan omega, di mana torsi shaft itu sama dengan minus R2 V theta 2. Jadi omega itu, sorry, gini dulu deh. R V theta 2 dikalikan M dot dikalikan dengan omega gitu. Jadi ini kan dari yang di atas ini ya. Dari yang di atas, kemudian saya tuliskan menggantikan torsi. Ini kejauhan deh. Torsi shaft kali ini W-nya saya bikin lancip biar membedakan antara omega dengan W shaft. Nah, di mana kita tahu juga kalau omega dikalikan dengan R itu sama dengan U2. Ini ya, jadi omega dikalikan R itu sama dengan U2. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Sorry. W dot shaft itu sama dengan minus U2 dikalikan dengan V theta 2 dikali M dot. Ini bersama 5.48. Dan untuk tinjauan work per unit mass flow, jadi kita bagikan W dot shaft dibagi M dot itu menjadi W kecil shaft sama dengan minus U2 V theta 2. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan ini, kita bisa mendapatkan daya poros spesifik dengan cukup perkalian antara U atau kecepatan dari nozzle itu berputar dan kecepatan tangensialnya gitu. Jadi ini adalah negatif, berarti maknanya adalah work out from the control volume atau work done by the fluid on the rotor and thus it's. Jadi ternyata torsinya itu besarnya negatif karena berarti ada daya yang bekerja pada luarnya gitu. Ini aplikasinya adalah untuk di turbo machinery sekali lagi. Jadi dari sini Anda sudah mengenal bahwa untuk mencari work per unit mass flow itu cukup menggunakan informasi kecepatan. Jadi nanti di turbo machinery di bab 12 itu enggak jauh-jauh dari segitiga kecepatan. Jadi untuk tahu besar kerja yang bisa di-develop itu enggak perlu rempong-rempong, cukup tahu segitiga kecepatan. Itu preview untuk bab 12. Nanti dibahas di mana? Di mekanika fluida semester depan. Nah, mungkin biar kebayang, kita lihat dulu contoh 5.18. Gitu ya. Jadi kita sudah bisa menurunkan sampai bentuk R cross V dikalikan dengan massa untuk di ruas kiri dan di ruas kanannya.
Ya, jadi ini ada sprinkler, rotating lawn sprinkler. Lawn itu taman ya. Kemudian debit masuk 1000 ml per second. Kemudian flow out ada 2, kemudian volume aturnya seperti ini. Area nozzle keluarnya adalah 30 mm persegi, jaraknya 200 mili. Kita perlu menentukan 3 hal yang diminta menentukannya. Jadi pertama, resisting torque jika sprinkler head-nya stationary. Jadi jika sprinkler head-nya ini diam, si base-nya ini diam, maka dia akan merasakan torsi berapa ketika posisinya base-nya diam, jadi ininya kan juga diam ya. Ini stay still di sana gitu. Ini ngerasa torsinya berapa? Ini aplikasinya kita bisa menghitung torsi yang kerasa dan nanti terkait ke kekuatan material yang diperlukan di poros gitu. Kemudian yang kedua adalah resisting torque associated with sprinkler with constant speed of 500 rpm. Jadi kalau dia muter sebanyak 500 rpm, nah itu kira-kira torsinya menjadi berapa nih? Mungkin kalau secara logika sudah bisa kebayang ya. Makin kalau stay, kemudian di sini gerak gitu, berarti kan akan ada semacam kepelintir gitu kan ya. Nah, tapi kalau dia ikut muter, tetap ada torsi, tapi pasti nilainya lebih kecil. Nah, yang ketiga, yaitu determine the speed of the sprinkler jika no resisting torque applied gitu. Jadi ada pada kecepatan sekian, itu benar-benar nggak ada torsi yang bekerja pada si base-nya. Jadi ada 3 kasus. Ketika si pusatnya itu diem, jadi ini akan bekerja di porosnya, ada torsi kerja. Kemudian kalau putarannya spesifik berapa, dan jika kita lepas aja, remnya kita lepas. Jadi T-shaft-nya ini sama dengan pakai persamaan yang di 5.46 ya. 5.46 itu persamaan yang ini tadi. 5.46 T-shaft itu sama dengan R kali V dikalikan M dot-nya, rho AV-nya gitu. Jadi kalau yang di ruas kiri tadi kan masih dalam bentuk DDT ya. DDT kemudian ini R cross V dikalikan rho dV gitu. Ini kan masih dalam bentuk massa. Tapi kalau sudah include dengan DDT, ini menjadi dalam bentuk M dot gitu. Jadi simpelnya kayak gitu. Kemudian R cross V, kalau arahnya beda minus, dikalikan dengan M dot, karena outflow jadi positif, itu sama dengan T shaft. Nah, di sini kan R kali V dikalikan M dot, itu sama dengan torsi yang dirasakan. Kemudian sudah tahu minus, berarti arahnya akan berlawanan dari perputarannya. Nah, kemudian di sini bisa kita simplifikasi V theta-nya sama dengan V2, karena ini adalah tangensial gitu ya. Jadi tangensial, terus kita juga bisa mengetahui nilai dari U2 dengan R2 kali omega gitu. Nah, oke, untuk yang kasus A dulu deh, yang kasus diem dulu. Jadi dari 2 persamaan ini kita sederhanakan menjadi seperti ini, R2V2, V theta-nya jadi hilang. Nah, ini kita akan mencari T shaft-nya ya. T shaft-nya R2-nya ada. Oke, jaraknya ada. M dot-nya belum tahu. Yang tahu kan Q-nya tadi ya. Yang tahu kan liter per second, berarti kan volumetric flow rate. Kemudian kecepatan udah tahu atau belum di sini. Jadi kecepatan belum tahu juga flow out-nya. Oke, jadi kita cari satu-satu. Maka M dot ini tinggal M dot kan sama dengan rho AV ya. Jadi AV ini sama dengan debit, rho kali Q. Kemudian kita bisa dapatkan M dot-nya sama dengan sekian. Kita perlu mencari nilai dari nilai dari densitas. Nyari densitasnya aja di tabel gitu. Dapat M dot. Nah, kemudian V2 ini ternyata udah dibahas nih di soal sebelumnya di example 5.7. Itu dapatnya 16,7 meter per second. Ini caranya gimana? Mungkin kita lihat sekilas di 5.7. Jauh juga. Oh.
5.7. Oke, kasusnya sprinkler. Debitnya sama, kemudian luas areanya sama. Determine the average speed ketika stationary gitu. Jadi kan persamaan itu apa sih? Konservasi massa. Jadi konservasi massa di sini kan dm sistem terhadap dt sama dengan 0. Jadi langsung 0 aja. Kemudian ada dot T untuk rho dv, V apa V ya? Ya V ya sama aja lah, F. Bedanya F sama V kan F, yang satunya V gitu ya. Nah, kemudian ini sama dengan 0, flow is steady, sisa yang ruas kanannya aja. Jadi rho AV tinggal rho AV untuk out dikurangi minus in gitu. Sorry, harusnya out plus in, tapi in-nya karena sudah tahu dia masuk jadi minus. Kemudian tinggal dijabarkan rho AV, terus rho-nya sama, jadi tinggal AV. Kemudian dapat W-nya karena kita tahu debit masuk di sini. Jadi kita tahu debit masuk, kemudian kita tahu permukaan keluarnya berapa, dapat 16,7 meter per second. Itu kecepatan. Balik lagi ke sini. Jadi kita sudah punya T shaft-nya itu sama dengan minus apa aja tadi? R, kemudian dikalikan kecepatan, terus dikalikan dengan M dot gitu. M dot-nya udah dapat, bener nggak ya? RVM. Oh ya, R-nya sudah tahu, jaraknya, kecepatan tahu tadi 16,7, terus mass flow-nya 0,99, dapat torsinya sebesar minus 3,34 Newton meter gitu. Jadi arahnya minus, jadi berlawanan terhadap si arah torsi positifnya gitu. Nah, kemudian kalau dia punya constant speed of 500 rpm, jadi kita perlu meninjau absolute velocity itu sama dengan relatif dikurangi U-nya, di mana U-nya itu adalah R dikali omega. Kemudian relatif ini, jadi relatif ini relatif terhadap control surface-nya. Jadi relatif fluida keluar dari control surface-nya. Makanya ini menjadi W2 ya. Jadi W2-nya 16,7. Maka kita bisa menentukan kecepatan absolut, yaitu W2 dikurangi U2. W2-nya dapat U2-nya R kali omega R gitu. Jadi dapat V-nya, V absolut dari si siapa? Si nozzle itu. Sorry, bukan dari nozzle ya. V relatif yang kelihatan dari luarnya, absolut keseluruhan itu 6,2 meter per second. Jadi rasanya lebih lambat ya, karena sudah ada putaran, kemudian ada kecepatan yang keluar gitu. Jadi bukan ditambahin tapi jadi lebih kerasa lebih lambat gitu. Nah, ini menggunakan persamaan 3 dengan M dot-nya sekian, kita bisa menghitung, tinggal mengganti yang V-nya dengan W gitu. Jadi torsi yang kerasa menjadi lebih kecil daripada saat dia diam. Saat dia diam besarnya 3 Newton meter, sedangkan saat dia ikut bergerak itu lebih kecil, setengahnya ya, 1,24. Gitu. Kemudian kasus ketiga ini kita pinginnya tidak ada torsi yang bekerja. Jadi ketika tidak ada torsi yang bekerja, maka nilai omeganya yang kita cari. Berapa nilai omeganya? Gitu. Jadi tinggal kita jabarkan pakai hal yang sama tadi, RVM gitu. RVM dot, kemudian V-nya kita jabarkan, W2 dikurangi U, 2. Kemudian T shaft-nya kita nolkan karena no resisting torque. Jadi omega bisa kita keluarkan jadi bentuknya ini. Kita masukkan kecepatan fluida keluar, itu pasti kecepatan fluida keluarnya adalah 16,7 meter per second karena kita pakai persamaan kontinuitas tadinya, yang konservasi massa. Jadi berapapun kecepatan dari rotasinya itu, fluida keluar itu pasti 16,7 meter per second. Definisinya dari kecepatan absolut fluida itu. Kemudian dikalikan dengan 16,7, kemudian ada jaraknya gitu. Ini konversi satuan aja. Jadi dapat 83,5 radian per second. Kita konversi menjadi RPM.
dikalikan 60 bagi 2 pi radian, maka dapat 797. Jadi ketika sprinkler ini berputar pada 797, maka tidak ada torsi yang kerasa di porosnya gitu. Jadi ini juga terkait nanti kalau kita merancang turbin atau merancang pompa. Kalau merancang turbin pompa terus nggak ada torsi yang kerasa di pusatnya, jadi akan gimana ya? Ya akan sama aja, jadi nggak akan ada pengaruhnya gitu. Jadi harus dirancang sedemikian rupa agar kecepatannya beda dan menghasilkan torsi di poros yang nantinya menggerakkan generator gitu. Kalau pompa berarti kita gerakkan motor listrik, kemudian agar ada torsi dan memberikan energi kepada fluida yang masuk gitu. Itu contoh dari sprinkler. Nah, ini masih ada sekitar 15-20 menit ya. Jadi kita sudah bahas contoh 5.18. Nah, selanjutnya kita tinjau juga hubungan antara V theta dengan U itu seperti apa. Gitu. Jadi ini terkait kalau V-nya dan U-nya searah dan VU-nya nggak searah gitu. Jadi untuk persamaan yang secara garis besar itu bisa dituliskan di 5.42. Itu ini tadi ya. Jadi saya tuliskan di mana nih? Persamaan general itu di 5.42. Sorry, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari contoh soal ini? Jadi sesuai logika aja ya. Jadi kalau ditahan diam ada torsi yang kerja, kemudian kalau dia muter, tapi kecepatannya diatur pada kecepatan sekian, maka besarnya berarti ada torsinya tapi lebih kecil. Tapi kalau kita losskan aja, jadi remnya kita blongkan, itu RPM-nya sekian gitu. Ya, sebentar sebelum saya lanjut diresapi dulu aja deh. Persamaan-persamaan yang tadi terpakai. Jadi tadi kita baru sampai sini ya. Kita baru sampai sini. Ini persamaan 5 titik berapa nih? Lima titik 46. Oh, mau nanya, Pak? Yuk. Angular momentum tuh arah positifnya tuh pasti ke atas, Pak? Enggak juga. Tergantung kita mendefinisikan koordinat kartesia, koordinat polarnya gitu. Jadi kalau gimana ya? Susah ya nunjukin. Jadi kalau perkalian cross produknya itu positif, itu kayak gini. R-nya ke sisi luar, kemudian velocity-nya ke sini, maka arah positifnya ke atas gitu. Jadi vektor perkalian vektornya itu akan positifnya ke atas. Tapi untuk mengimbanginya berarti kan kita perlu ada yang ke bawah, minusnya gitu. Simpelnya sih kayak gitu. Kalau kita mau membaca torsi lawanan dari fluida yang bergerak kayak tadi itu. Arah radialnya itu selalu dari pusat keluar, Pak? Dari pusat keluar. Kalau dari luar ke pusat jadinya negatif gitu. Oke, jadi kita tadi sudah sampai torsi pada poros ya. Sekarang kita mau melanjutkan yang ini bisa sampai ke W shaft. Tadi kan kita sudah setengah jalan sebenarnya.
Jadi kita sudah setengah jalan sampai shaft power. Jadi shaft power atau daya itu kan W dot ya. W dot kan berarti kilojoule per second atau watt. Itu sama dengan torsi kali omega. Ini kalau persamaan di SMA itu P sama dengan torsi kali omega gitu. Nah, kita tulisnya sudah agak mechanical engineering, jadi dalam bentuk W dot. Nah, ini saya tuliskannya akan seperti gimana ya? Gini. Jadi, oke. Sebentar. Ya, jadi di sini saya punya dua sumbu polar dengan posisinya sama, yaitu R, vektor R. Nah, kemudian di sini ada beberapa kasus. Jadi misal kasus yang pertama itu ada dua kasus, ini 1 dan 2. Yang pertama itu kecepatan, dia arahnya ke sana. Ini adalah V, vektor kecepatan, maka dia punya unsur terhadap theta, V theta, kemudian dia punya unsur VR, gitu. Unsur VR. Nah, kemudian ternyata ada vektor kecepatan yang searah, yaitu yang sprinklernya tadi misal satu arah gitu ya. Di sini. Ini kalau bayangin sebenarnya pompa aja. Jadi pompa pergerakannya ke sana, terus airnya keluarnya ke arah sana juga. Jadi kan U-nya ke sana, terus V-nya ke sana. Ini satu arah. Case pertama ini satu arah, sehingga resultannya nanti kecepatan relatif itu akan ada di sini nantinya. Ini adalah kecepatan relatif. Sedangkan kalau kita punya yang ke arah berlawanan, V-nya ke sini, jadi dia punya unsur V theta di sini, dan ada punya unsur VR. Nah padahal U-nya ke arah sana, berlawanan. Jadi W-nya itu akan ada sejauh ini gitu. Ini untuk berlawanan arah. Jadi kalau berlawanan arah ini berarti ke mana? Ke turbin nantinya. Jadi informasi ini pentingnya Oke. Jika torsi poros searah dengan arah putaran poros, maka daya atau power gitu ya, maka daya masuk ke fluida. Jadi ini contohnya pompa, kompresor, kipas angin atau fan gitu. Nah, kemudian kasus kedua, sebaliknya, sebaliknya gitu, kepanjangan. Jika torsi poros beda arah, maka daya akan dimanfaatkan dari fluida ke objeknya gitu. Jadi ini contohnya adalah turbin uap, turbin gas, dan turbin air gitu. Jadi ini kenapa saya bahas, karena ini adalah definisi dari T shaft, itu kan sama dengan minus m dot in, apapun yang masuk, terus kita nggak tahu arahnya. Di sini adalah plus minus
R in kali V theta in ditambahkan nanti yang pasti keluar atau positif M dot out itu plus minus jarak tempat dia keluar dikalikan V theta out-nya gitu. Jadi di sini ada notasi plus minus ini yang melanjut ke yang tadi tergantung R cross V aksial gitu. Jadi R cross V-nya kemana? Jadi untuk sederhananya bandingkan arah V theta dengan kecepatan sudu, kecepatan sudu atau sudu turbin, sudu pompa, sudu kompresor itu adalah U. Jika V theta dan U searah, maka R V theta-nya sama dengan positif. Sedangkan jika V theta dan U-nya berlawanan arah, maka R V theta itu sama dengan negatif. Gitu. Ini nantinya akan pengaruh ke plus minus yang ada di shaft ini. Ini arah torsi relatif terhadap arah rotasi nantinya. Begitu. Ini cukup penting untuk mekanika fluida. Ini persamaan 5.50. Pakai biru aja deh. Nah, ini aplikasinya. Dari persamaan 5 ini kan 5.50 ya. Kemudian kita juga punya informasi bahwa W dot shaft itu sama dengan T shaft dikalikan dengan omega. Ini persamaan 5.51. Maka dari dua ini jelek amat. Dari dua ini akan membentuk W shaft itu sama dengan yang panjang tadi ya, yang panjang sini, yang panjang ini di persamaan 550 dikalikan dengan omega. Gitu. Jadi yang panjangnya ini saya tuliskan titik-titik dikalikan dengan omega. Terus di mana U itu sama dengan omega dikalikan dengan R. U ya, U kecepatan. Di sini kan ada unsur R-nya nih. Ada unsur R di dalam persamaan 5.50 nih. Ada unsur R dikalikan omega menjadi U. Maka W dot shaft ini akan sama dengan minus M dot in plus minus kecepatan dikalikan dengan kecepatan juga U in V in, tapi V theta. Kemudian ditambahkan M dot out, ini sudah pasti positif, tapi saya tuliskan aja M dot out, dikalikan plus minus U in, V out untuk U dan V-nya. U adalah sudu dan V adalah kecepatan. Jadi ini ya, untuk mencari daya poros, seperti sambungannya barusan, tahu M dot, tahu U kali V gitu. Kemudian jika dua ini adalah, jika M dot in sama dengan M dot out, maka yang tersisa seperti pada yang sebelumnya tadi, bentar. Bisa kita bagikan, W-nya jadi W kecil, daya spesifik, sama dengan plus minus U in, V in, ditambah plus minus U out, V out. Gitu. Ini adalah persamaan 5.54. Dan lagi-lagi aplikasinya ada di turbo machinery.
Dengan tahu informasi kecepatan sudu dan kecepatan dari fluida masuk, itu akan bisa mendapatkan daya poros. Jadi ini aplikasinya untuk sementara bisa dilihat di contoh 5.19 gitu. Jadi contoh 5.19 ini untuk mendapatkan besar dari daya poros yang dibutuhkan, yaitu dari sebuah fan gitu ya. Sebuah kipas angin dengan rotornya ada sudu-sudunya, ukurannya 12 in, dan 10 in diameter dalamnya, memiliki ketinggian rotor masing-masingnya 1 inch gitu. From blade inlet to outlet. Jadi bayangnya kayak gini ya. Jadi tampak atasnya seperti ini punya diameter dalam dan punya diameter luar, kemudian punya tingginya, tinggi dari blade-nya masing-masing berapa, ini diameter dalam, diameter luar. Kemudian flow rate steady dengan time average-nya sekian, debitnya sekian, dan absolute velocity adalah V1 dengan discharge angle-nya 30 derajat gitu. Jadi ini discharge angle-nya 30 derajat. Rotor rotates at constant speed of 1725 rpm. Find the power required to run the fan. Oke, jadi menggunakan persamaan 5.53. Jadi 5.53 itu yang ini ya. Jadi m dot dikalikan dengan perkalian kecepatan sudu dan kecepatan dari fluidanya. Ini m dot in-nya bisa kita coret karena V1-nya radial gitu. Jadi ini bisa sama dengan 0. Maka tersisa dari sisi luarnya aja. M dot dikalikan kecepatan sudu kali kecepatan fluidanya. V-nya berupa tangan sial masihan. Kemudian untuk cari M dot, ini prinsipnya sama. Tadi M dot sama dengan rho AV ya, atau rho kali Q. Jadi Q-nya sudah tahu, rho-nya bisa kita dapatkan di tabel. Gitu, berapa selak per feet pangkat 3. Ini konversi satuan, didapatkan M dot-nya 0,294 pound mass per second. Gitu, dapat M dot-nya. Kemudian rotor exit blade speed, jadi kecepatan si sudunya itu R kali omega. Omeganya kan sudah tahu tadi ya, ada 1700 rpm. Kemudian omeganya udah tahu, R-nya sudah tahu, maka U2-nya bisa kita dapatkan. Nah, untuk menentukan tangential speed, jadi kan W shaft itu ujung-ujungnya perlu ini ya. M dot sudah tahu, oke. Kemudian U-nya sudah tahu, omega R. Kemudian kita cari V tangensialnya. Jadi V tangensialnya dari sini, kecepatan relatif ditambahkan U2, kemudian kita jabarkan, ini untuk khusus tetanya saja, berarti kita tahu U2 dan dikosinkan terhadap 30 derajat agar menjadi kecepatan tangensial gitu. Jadi di sini adalah W2 cos 30. Kemudian kalau digambarkan di vektor kecepatan, jadi ini kecepatan dari siapa? Kecepatan dari blade-nya, kemudian ini kecepatan yang sebanyak W2-nya 30 derajat, maka ada unsur WR2 dan WR2-nya ini satu arah juga dengan si V-nya ini. V-nya ini kan penjumlahan vektor ya, V2 sama dengan W2 plus U2. Jadi W2 plus U2 itu sama dengan V2. Jadi kita cari unsur-unsur untuk intinya apa? Intinya untuk mencari besar dari W2. Jadi menggunakan persamaan untuk sisi cosinus dan untuk sisi sinusnya. Dimana tahu M dot, kemudian M dot-nya bisa kita jabarkan A2 gitu, A2 kali V. Oke, terus sebentar, agak ribet juga ya ternyata ya.
Ini mungkin akan kita bahas lebih detail di pertemuan Kamis besok deh. Tapi pada intinya kita ingin mencari si V-nya ini. V-nya ini kan karena kita perlu mencari W.shaft. Jadi V-nya bisa didapatkan dari persamaan-persamaan trigonometri dan nanti bisa kita dapatkan V theta 2 sama dengan sekian gitu menggunakan persamaan trigonometri tadi. Dan dapat W-shaft dalam satuan British unit untuk di-Englishkan jadikan horsepower. Jadi butuhnya sekian gitu. Oke. Jadi untuk detailnya akan kita bahas Kamis besok ya. Detail persamaan yang ada di sini gitu. Nah, ini karena sudah jam segini maka seperti biasa akan ada preview menuju hari Kamis. Jadi Kamis ini kita bahas terkait first law of thermodynamics untuk menjadikan persamaan energi. Jadi kalau dari silabus, kita nggak membahas untuk yang second law. Jadi second law itu ada di bab 5.4. 5.4 ini tidak dibahas setelah saya konfirmasi ke para dosen pengampu. Ya. Jadi kita kan persamaan momentum angular dan persamaan energi gitu. Ini 52 dan 53 saja ternyata. Jadi 54-nya enggak. Tapi untuk persamaan hukum kedua untuk hukum kedua termodinamika intinya enggak jauh-jauh dari proses irreversible. Tapi intinya untuk first law thermodynamics kita akan intinya adalah konservasi energi. Konservasi energi di mana yang kita tahu dari termodinamika perubahan ini itu sama dengan Q minus W ya, kalau di termo ya. Aduh, ternyata habis nih. Q min W. Tapi untuk di mekanika fluida, ini minusnya menjadi positif. Jadi kita konsisten. Jadi ini kan cuma aturan notasi aja ya. Ini semuanya nanti positif. Terus yang masuk positif, yang keluar negatif. Nggak kayak pas termo kemarin, yang keluar positif, yang masuk negatif ya untuk yang W dot. Di sini kita menjadi positif dan yang masuk positif keluar negatif dari sistem. Gitu. Jadi Q min W ini masih sama. Ini Q dot plus W dot. Di sini time rate itu dE dt ya. Nah nanti kita jabarkan menjadi persamaan seperti ini untuk yang dE dt-nya. Kemudian QW-nya jadi seperti ini. Kemudian E ini nanti merupakan perkalian antara massa dengan energi intensifnya. Jadi energi intensif itu, sifat intensifnya, itu bisa dijabarkan sebagai energi dalam, dikalikan kinetik, dikalikan potensial. Gitu. Jadi dari sini, nanti bisa kita jabar-jabarkan, kita masuk-masukkan, nanti ketemu lagi hari Kamis, tapi pada intinya keluar persamaan energy equation. Dan kalau dilihat-lihat, ini tuh skemanya mirip Bernoulli nantinya. Jadi energy equation itu mirip Bernoulli atau bisa ditulis juga sebagai Bernoulli developed form. Saya lupa tulisannya di mana ya. Oh di sini. Jadi nanti ada kaitannya mechanical energy equation dan Bernoulli equation gitu. Kalau Bernoulli kan kita invisit, kemudian incompressible, steady. Nah, nanti kita tinjau dari sisi hukum pertama termodinamika. Gitu. Oke, mungkin untuk siang ini kita sudah mengulas cukup dalam untuk momentum angular. Ujung-ujungnya adalah R cross F gitu. Dan untuk persamaan energi kita ketemu nanti hari Kamis. Semoga bisa selesai dan oh ya, mungkin biar nggak terlalu mepet, untuk kelas saya, kelas 02, seperti biasa akan ada PR, karena apa? Karena kan agak jauh ya, menuju ke sesi PR lagi. Jadi PR bab 5, ini mengerjakan soal bebas. Jadi yang pertama adalah konservasi massa. Yang kedua adalah
linear momentum. Ketiga adalah angular momentum. Keempat, ini nanti energy equation. Energy equation. Nah, ini defaultnya ada 4 soal. Tapi untuk bisa lebih paham lagi, jadi linear momentum ini perlu include-nya moving control volume, dan di sini juga moving control volume, gitu. Terus energy equation 1 aja, ya dari soalnya 4 soal dan 1 PR lagi untuk catatan, upload catatan bab 5. Jadi ada 2 soal seperti biasa, dikumpul minggu depan sebelum kuliah. Detail aturannya akan saya share di MS Teams gitu. Baik, ya. Agak mumet, tapi kalau ngerjain contoh soal jadi lebih kebayang. Gitu. Sampai ketemu ya untuk kelas 02. Ini karena kita nggak ada Teams pusat, jadi kayaknya distribusi link ke ujian akan dilakukan di Teams masing-masing dan kerjakannya di kertas sesuai instruksi. Pokoknya sesuaikan instruksi yang sudah saya share itu dari koordinator. Oke, kuliah bisa diakhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang mau carry itu Pak Carry. Mau ada yang tinggal di sini untuk tanya teknis ujian, silakan. Besok ada yang masih ditanyakan.